Oke, silakan duduk. Terima kasih. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita mulai mediasi pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Saya Syawuluddin Ismail LCMA, selaku mediator bersertifikat dari Dewan Sengketa Indonesia. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memilih dan mempercayakan saya sebagai mediator dalam perkara ini. Yang selanjutnya, saya persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya persilakan kepada penggugat. Silakan. Terima kasih Pak. Nama saya Nisa, saya sebagai penggugat. Saya sebagai ibu rumah tangga dan pedagang di Pasar Kota Laksara. Oke, baik, terima kasih. Kemudian dipersilakan kepada Bapak yang tergugat untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Pak. Saya Rian, kerja saya sebagai ASN di Pulangsa. Oke, baik. ASN kerja di Pulangsa. Ibu penggugat, ibu rumah tangga bekerja di Pasar Kota Langsa. Oke, baik. Sebelum mediasi kita mulai, terlebih dahulu saya jelaskan fungsi mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa atau perselisihan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus dan tidak memiliki kepentingan dalam perkara yang dimediasikan, dan sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016, penyelesaian melalui perdamaian atau mediasi dengan bantuan seseorang mediator. Dan pada pertemuan kali ini, Bapak dan Ibu telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang telah diketahui mediator di sini bersifat netral dan hanya memfasilitasi dan menjembatani Bapak dan Ibu dalam menemukan titik temu agar mencapai kesepakatan. Dapat dipahami Bapak Ibu? Oke, baik. Agar tidak terjadi fitnah terhadap diri saya sebagai mediator, bahwa dalam tahap mediasi ini ada yang namanya kaukus. Apabila tidak mendapat solusi atau memahami atau mengalami deadlock, maka akan ada pertemuan antara mediator dengan salah satu para pihak, yaitu penggugat atau tergugat, tanpa dihadiri oleh pihak lain. Misalkan Bapak dan Ibu ada kendala dalam menyampaikan yang tidak mungkin disampaikan dalam pertemuan ini, maka akan disampaikan saat kaukus nantinya, baik dengan penggugat maupun dengan tergugat. Bapak dan Ibu, terlebih dahulu kita jalankan pertemuan mediasi ini. Kita sepakati bersama-sama, jika tidak menemukan titik temu mediasi yang pertama ini, kita akan melakukan pertemuan yang berikutnya. Waktu pertemuan kaukus maupun pertemuan perumusan kesepakatan perdamaian hingga selesai. Bagaimana Bapak dan Ibu sepakat jadual mediasi ini kita usulkan? Kalau Pak, saya serahkan kepada Bapak saja. Oke, baik. Kalau tidak selesai nanti kita akan sepakati waktu lain. Saya usul setiap hari Kamis saja. Sepakat ya? Bisa ya? Hari Kamis bisa Bu ya? Oke. Sebelum mediasi kita mulai, kita harus membuat tata tertib. Jadi saya harus membuat tata tertib terlebih dahulu agar mediasi ini dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Oke, Bapak dan Ibu harus berkata-kata baik dalam sidang mediasi ini, harus berkata yang baik. Tidak boleh mencaci maki, berkata kasar, mengumpat, dan tidak boleh membawa senjata tajam, dan tidak boleh menyela pada saat salah seorang sedang berbicara. Bapak dan Ibu dapat memahami? Paham, Pak. Oke. Ada tambahan dari Ibu? Apa bisa ditambahkan untuk tata tertib ini? Saya akan menambahkan Pak, sebaiknya tidak menggunakan HP, tidak saling menyakiti, dan sehingga menghormati. Terima kasih Pak. Oke, Dari saya. tidak boleh menggunakan HP dan tidak boleh menyakiti ya. Paham Bapak ya? Oke, Bapak ada tambahannya untuk tata tertib? Pak, kalau usulan dari saya, sebaiknya kalau ada salah satu yang berbicara tidak langsung di
baik. Jadi kalau Ibu paham ya, bisa diterima ya. Oke, baik. Ada beberapa yang sudah kita sepakati terkait tentang tata tertib, sehingga tidak ada yang dirugikan Bapak Ibu ya. Untuk itu saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu masing-masing untuk menyampaikan apa penyebab Bapak dan Ibu ingin bercerai. Mungkin yang pertama kita berikan kesempatan kepada Ibu dulu sebagai penggugat. Baik Pak, Silakan, Bu. terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ibu rumah tangga Pak, saya juga berjualan di Pajak Kota Langsa. Saya sudah sangat lelah berumah tangga dengan suami saya Pak, karena suami saya sering ringan tangan dan jika saya salah, dia selalu melakukan dengan secara kekerasan, sering menyakiti saya, baik itu di depan anak-anak, kadang dengan mengeluarkan kata-kata kasar dan dengan suara yang keras, sehingga Pak, tetangga kami juga bisa mendengarnya. Dan suami saya juga sering memukul saya Pak. Jadi saya merasa tidak sanggup lagi untuk bersama dengan suami saya Pak. Bahkan suami saya sudah lama tidak memberikan nafkah pada saya baik lahir maupun batin Pak. Oh, itu penyebabnya ya. Ada memukul suaminya, kemudian sudah lama itu berapa lama Ibu kira-kira aja? Udah 1 tahun? Iya Pak, Hampir 1 tahun ya tidak memberi nafkah ya. Iya Pak. Kemudian juga berkata-kata yang tidak baik di rumah, sehingga tetangga mendengarnya dan menyangka buruk kepada ibu dari rumah tangga ibu ya. Seperti itu. Baiklah. Kemudian kita akan mendengarkan dari yang tergugat, ya, suami. Apa yang terjadi dalam rumah tangga Bapak? Baik Pak, saya akui apa yang disampaikan oleh saya benar semua Pak. Itu saya mengakui itu kesalahan saya Pak. Tapi Pak, saya tidak melakukan itu karena saya sengaja, tapi saya lepas kontrol Pak, lepas kendali. Biasanya terjadi Pak, ketika saya baru pulang kantor, karena beban kantor itu terlalu banyak, saya diberikan posisi yang sangat berat di kantor, sehingga begitu pulang emosi itu terbawa karena persoalan di kantor. Emosi ini kadang-kadang tidak bisa saya bendung. Tapi setelah itu saya menyadari saya salah Pak, begitu Pak. Dan apa saya sampaikan tadi saya tidak membantah Pak. Oke, baik. Berarti suami ibu belum mau untuk dicerai. Beliau itu melakukan apa yang ibu sampaikan. Beliau sudah sadar apa yang beliau lakukan. Itu karena kondisi beliau. Jadi ibu sebagai ibu rumah tangga harus memahami kondisi bapak. Dalam 1 tahun ini Bapak banyak kerja di kantor. Bapak lagi akreditasi ya Pak ya? Akreditasi. Jadi akreditasi itu sangat menguras tenaga memang. Jadi ketika pulang kantor, ketika pulang ke rumah, Bapak nggak sadar, nggak terkontrol emosinya seperti itu. Dan sekarang Bapak udah setuju ya, harus ingat-ingat ya bahwa ketika Bapak pulang walaupun banyak kerja harus sadar ya. Dan saya tidak akan ulangi lagi Tidak akan ulangi lagi. Nah, seperti itu Bu, ya. Apakah Ibu bisa menerima Bapak tidak akan mengulangi lagi? Baik Pak, saya mengurungkan niat untuk bercerai dengan suami saya. Baik. Berarti Ibu mengurungkan niat untuk menggugat suami bercerai, dan suami berjanji untuk tidak mengulangi lagi pukul, kekerasan, kata-kata tidak baik kepada istri ya. Oke, baik. Kalau demikian maka kita dapat menemukan titik terang antara ibu sebagai penggugat dan bapak sebagai tergugat ya. Oke, baik. Mungkin kita sudah menemukan hasilnya. Nanti kita akan membuat dalam kesepakatan perdamaian dan akta perdamaian. Baik, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Apa yang tadi diutarakan oleh penggugat serta apa yang telah diutarakan oleh tergugat tadi, maka antara penggugat dan tergugat telah tercapai suatu kesepakatan bahwa tidak mengulangi lagi apa yang dilakukan selama ini.
Dan mediasi kita pada hari ini telah mencapai kata sepakat, yang artinya Bapak dan Ibu telah sepakat untuk berdamai, ya, berdamai. Kuncinya adalah berdamai dan memperbaiki hubungan rumah tangga. Apa yang sebelumnya ini diperbaiki semuanya. Bapak sudah memperbaiki, ingin memperbaiki, tak mengulangi lagi, dan Bapak dan Ibu mencabut niatnya untuk menggugat suaminya. Mungkin itu saja ya untuk pertemuan kali ini kita akhiri. Saya selaku mediator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.